Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnia Minanda, Shum M.Par, dosen tetap Prodi D3 Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Pemanduan Guiding 1. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa D3 Pariwisata semester 1 dengan kode mata kuliah D3016PW berbobot 3 SKS diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan. Tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait pengetahuan dasar, keterampilan, dan sikap profesional dalam bidang pemanduan wisata. Fokus utama dalam mata kuliah ini yaitu peran, tanggung jawab, dan teknik pemanduan wisata, interpretasi, manajemen perjalanan, dan serta etika dan keselamatan dalam memandu wisatawan. Mahasiswa diharapkan mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemanduan secara mandiri dan profesional. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa juga akan dibekali kemampuan observasi, rute pemanduan, dan menyusun materi pemanduan. Kemudian mempraktekkannya. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi dalam mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 3, CPL 5, dan CPL 8 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan diantara lain adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan peran tanggung jawab pemandu wisata. CPMK 2, mahasiswa mampu merancang dan menyusun rencana pemanduan wisata. Kemudian ada CPMK 3, mahasiswa mampu mempraktikkan teknik-teknik pemanduan dan interpretasinya. Kemudian ada CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan prinsip etika pelayanan prima dan kesehatan wisatawan. CPMK 5, mahasiswa mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemanduan wisata secara profesional. Materi pada mata kuliah pemanduan guiding saya sampaikan dengan didukung berbagai media pembelajaran seperti video praktik kepemanduan wisata, kemudian presentasi interaktif, modul digital, dan studi kasus destinasi. Proses pembelajaran menerapkan komunikasi 2 arah melalui diskusi, tanya jawab, simulasi, dan role play kepemanduan. Presentasi kolaborasi kelompok dan refleksi pembelajaran sehingga mahasiswa terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembelajaran. Mata kuliah ini juga memiliki fokus kepada proyek praktik kepemanduan dengan penguasaan konsep keterampilan komunikasi dan pelayanan prima dan kemampuan pemandu wisata secara profesional. Asesmen yang saya terapkan dalam mata kuliah pemanduan guiding 1 ini meliputi asesmen formatif untuk menilai proses pembelajaran melalui kuis, penugasan individu, dan proyek kelompok. Observasi partisipasi, presentasi, serta praktik dan simulasi pemanduan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam RPS. Selanjutnya, asesmen simulatif dilaksanakan melalui ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester UAS, dan proyek akhir berupa praktik memandu wisata dengan menilai penugasan, pengetahuan, keterampilan komunikasi, pelayanan kepada wisatawan, serta profesionalisme mahasiswa sebagai calon pemandu wisata. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah project-based learning dengan metode presentasi, interaktif, diskusi, demonstrasi, simulasi atau role play, praktek lapangan, kolaborasi kelompok, dan refleksi pembelajaran. Referensi yang digunakan berasal dari modul pembelajaran yang saya susun sendiri berjudul Fundamental Guiding atau Dasar-Dasar Pemandu Wisata Profesional. Buku referensi karya saya, buku-buku pemanduan wisata dari para ahli, standar kompetensi profesi pemandu wisata, serta artikel-artikel bereputasi yang relevan dengan perkembangan industri pariwisata. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh landasan teori yang kuat sekaligus wawasan terkini sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik
Berikut saya tampilkan video proses pembelajaran pada mata kuliah guiding atau pemanduan 1 dengan materi teknik dasar kepemanduan wisata. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mau cek mood dulu ya, biar kita lancar untuk pembelajarannya. Saya juga tahu kalian di kondisi seperti apa nih hari ini. Oke, kita cek mood dulu. This is good, this is so-so, and this is bad. Oke, 1, 2, 3, kita cek mood dulu. Oke, good semuanya ya. Yang so-so saya tanya, oh good semuanya ternyata. Oke, thank you. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai pertemuan kita yang kedua, yaitu teknik dasar pemandu wisata atau guiding. Kemarin saya sudah menjelaskan sedikit ya tentang apa sih sebenarnya literally meaning atau definisinya dari pemandu wisata itu apa. Nah, sebelum kita mulai, before we are going further about this material, saya mau tanya dulu nih, siapa yang ingat ya, tentang apa sih pengertian pemandu wisata itu? Menurut kalian? Pemandu wisata. Oke, Desta. Ya, menurut Desta gimana Desta? Pemandu wisata adalah orang yang membantu untuk mengarahkan, menunjukkan untuk wisatawan di suatu daerah wisata. Oke, thank you. Nah, itu adalah sedikit ya kilas balik kita tentang pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa sih definisi pramu wisata atau pemandu wisata itu. Nah, hari ini saya akan sekedar refreshing aja tentang sedikit materi minggu kemarin, kemudian saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, nah ini adalah materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah ruang lingkup pramuwisata atau pemandu wisata, jenis-jenis pramuwisata, kemudian ada tugas pramuwisata, kemudian sumber-sumber informasi pramuwisata, kemudian teknik penyusunan materi pemanduan, dan yang terakhir adalah teknik dan komentar pemanduan. Nah, diharapkan dalam pembelajaran pertemuan hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan apa sih ruang lingkup pramuwisata, kemudian mahasiswa juga mampu memahami tugas pramuwisata dan mampu menyusun materi pemanduan. Oke, langsung saja kita kilas balik dulu tentang materi minggu kemarin, sejarah terbentuknya organisasi Himpunan Pramuwisata Indonesia. Jadi kalau pramuwisata atau pemandu wisata itu memiliki himpunan ya adik-adik. Jadi ada Himpunan Pramuwisata Indonesia. Nah, ini adalah apa sejarahnya tahun 1974 Musda atau Musyawarah Daerah 1 oleh Persatuan Pramuwisata Bali terpilih Anak Agung Tentram Wisnama tahun 1883 di musyawarah yang kedua di Job F membentuk Asosiasi Himpunan Duta Wisata Indonesia, dan tahun 1988 baru terbentuklah namanya Himpunan Pramuwisata Indonesia. Saat ini HP itu masih outstanding, masih ada ya, masih eksis. Ini adalah sejarahnya. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh salah satu teman kita, ada definisi pramuwisata. Saya jelaskan, saya bacakan lagi biar lebih mengingat ya. Seseorang yang memberi penerangan, penjelasan serta petunjuk kepada wisatawan dan traveler lainnya tentang segala sesuatu yang hendak dilihat dan disaksikan bila mana mereka berkunjung pada suatu objek, tempat atau daerah tertentu. Ini saya definisi ini saya kutip dari buku yang karangannya ada karangan dari Oka Ayoti. Nah, ini adalah tugas pramuwisata. Tugas pramuwisata itu ada 3 ya. Yang pertama adalah to conduct, untuk mengatur dan melaksanakan tugas atau itinerary sesuai program. Yang kedua ada to point out, atau untuk menunjukkan dan mengantar wisatawan sesuai program yang sudah ditentukan di awal. Kemudian yang terakhir ada to inform, memberikan informasi yang akurat kepada wisatawan, sejarah, daya tarik, dan fasilitas, dan lain-lain yang bisa, mungkin ada yang saat ini sedang hype itu adalah fakta unik atau fun fact ya. Jadi fun fact apa sih yang akan kalian jelaskan di sebuah daya tarik wisata untuk menjadikan pencirinya nih, oh kalian mengunjungi ini karena mungkin ada historical backgroundnya yang tidak dimiliki oleh daya tarik wisata lainnya. Nah, itu menarik ya. Oke, ini adalah sumber-sumber informasi pramuwisata. Kalian bisa cari di pengalaman. Pengalaman ini maksudnya mungkin kalian adalah orang
lokal sana, penduduk lokal. Nah, itu kan pengalaman yang kalian sebenarnya tidak perlu mencari informasinya di internet atau apa, karena kalian mengalami sendiri di tempat itu. Oh, dulu historinya seperti ini, oh historinya seperti ini, karena dari kecil aku diceritakan oleh nenek moyangku atau ibuku seperti itu. Itu adalah pengalaman. Kemudian, of course, yang kedua adalah internet. Internet kita sudah merebak banyak ya, apalagi kita sudah melek digital information semua. Jadi kita tinggal mencari misalnya history dari Banyuwangi. Kenapa dinamain Banyuwangi? Itu kan pasti ada historical background-nya. Itu kita bisa cari lengkap di internet. Kemudian yang ketiga ada dari buku. Buku-buku itu kalian bisa cari misalnya membaca buku tentang pemanduan wisata atau teknik-teknik pemanduan wisata. Kemudian yang keempat ada penelitian yang pernah dilakukan di objek yang akan kalian kunjungi. Kemudian yang terakhir ini yang menarik, tokoh di masyarakat atau sesepuh. Ini adalah informasi yang paling menarik ya yang akan kalian dapatkan ketika kalian ingin menyampaikan atau ingin deliver information itu kepada wisatawan, itu kalian lebih baik tanya kepada orang yang sudah lama atau orang lokal di sananya. Untuk apa? Karena informasi-informasi itu tidak akan kalian temukan di empat ini, di pengalaman, di internet, di buku, dan di penelitian. Karena pasti mereka memiliki sejarah dan memiliki ceritanya sendiri. Yang itu nanti mungkin bisa masuk ke fun fact atau fakta unik atau fakta menarik yang mungkin tidak semua orang mengetahui tentang deret wisata itu. Oke. Nah, ini adalah syarat-syarat menjadi pramuwisata atau pemandu wisata. Yang pertama, pernah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi. Kemudian yang kedua, usia disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan asosiasi baru bisa legal menjadi menjadi pramuwisata atau pemandu wisata ketika sudah 18 tahun ke atas. Gimana Bu kalau misalnya saya umur 15 tahun tapi saya memiliki kemampuan untuk memandu boleh tapi belum legal. Jadi mungkin kalian bisa hanya memandu lokal aja, daerah tempat tinggal kalian. Misalnya kalian memang tinggal di desa wisata lokal misalnya kayak gitu, boleh kalian memandu. Cuman secara legal kalian mendapatkan sertifikat, kalian certify itu kalian harus 18 tahun. Oke, berkepribadian dan penampilan menarik, kemudian memiliki keterampilan komunikasi yang baik, ini yang paling penting ya. Memiliki komunikasi yang baik, memiliki problem solving yang baik, karena kita akan menghadapi beberapa manusia dengan sifat yang berbeda, dengan negara dan budaya yang berbeda, itu dibutuhkan komunikasi yang baik, membutuhkan seorang yang komunikatif, kayak gitu ya. Oke, sehat jasmani dan rohani, kemudian menguasai bahasa yang dibutuhkan wisatawan, dan mampu bekerja sendiri dan tim. Nah, sebelum saya lanjut lebih jauh tentang materi ini, mungkin ada yang mau bertanya tentang apa sih syarat menjadi pramuwisata itu? Baik, Ibu, terima kasih. Saya mau bertanya, gimana kalau saya ingin menjadi pemandu wisata, tapi saya orangnya diam gitu, introvert, Bu. Gimana ya, Bu? Oke, Halsa, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaannya Halsa, bagaimana kalau saya ingin menjadi pemandu wisata tapi orangnya pendiam? Saya orangnya pendiam, Bu, saya introvert, Bu, kayak gimana? Kan sedangkan di sini syarat utamanya kan harus komunikatif ya. Menurut saya Halsa dan menurut buku-buku yang saya sudah baca, kepribadian seseorang dengan lingkungan pekerjaan itu berbeda. Jadi bisa jadi kita memang pendiam tapi di lingkungan pekerjaan menuntut kita untuk tidak pendiam, itu memang bisa kayak gitu. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah bukan dia yang ekstrovert ya, tapi dia yang mampu berkomunikasi dengan baik, beradaptasi dengan baik, kemudian mampu memiliki problem solving yang baik. Terlepas memang dari kamu yang sifatnya pendiam atau introvert, tapi di lingkungan pekerjaan itu pasti dibedakan. Jadi memang ada beberapa orang tipikal yang memang dia tidak mampu memiliki kemampuan komunikasi yang baik di luar pekerjaan, tapi di pekerjaan dia bagus banget. Misalnya contohnya kayak seseorang yang memandu podcast misalnya ya, ternyata seorang itu ternyata introvert dan pendiam, tapi di dalam lingkungan pekerjaan dia ternyata bisa all out. Jadi sifat kepribadian seseorang pribadi dengan pekerjaan itu pasti berbeda. Gitu. Jadi ketika kamu sudah memutuskan untuk menjadi pemandu wisata, yang kamu keluarkan adalah bukan sisi pribadimu, tapi all outmu ingin memberikan yang terbaik untuk wisatawan itu.
Gitu. Jadi itu masih bisa dipelajari ya, bukan hal yang paten, oh berarti saya pendiam, oh saya introvert, saya nggak bisa jadi pemandu, bukan kayak gitu. Itu sesuatu yang masih bisa diusahakan dan dipelajari. Apalagi kalau misalnya kamu sudah mampu membedakan mana kehidupan pribadi, sifatmu pribadi, dan pekerjaan. Itu pasti berbeda. Banyak juga, nggak semua orang di pemanduan wisata, di tourism industry itu semuanya ekstrovert, nggak kayak gitu. Semuanya itu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Ternyata ada yang pendiam banget, tapi di lingkungan pekerjaan bisa all out ya. Itu karena dia sudah mampu membedakan mana pekerjaan dan mana kehidupan pribadinya. Ya, oke Alsa dapat diterima? Oke, ada pertanyaan lain? Izin Bu, mau bertanya kan tadi ada poin sebagai pramu wisata kita harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Tadi gimana caranya kalau misalkan saya mau jadi pramu wisata tapi kemampuan bahasa Inggris saya masih kurang lancar? Oke, terima kasih Rido untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya Rido, kalau nggak salah saya mendengar bahwa Rido ingin menjadi pramuwisata atau pemandu wisata, tapi berkendala di bahasa asing ya, kurang lancar mungkin bahasa Inggrisnya. Tenang aja, tidak ada batasan untuk apakah kalian mau jadi pramuwisata harus di level bahasa Inggris yang mana atau di level bahasa itu, tidak ada persyaratan seperti itu. Asalkan kalian mau belajar, asalkan kalian mau tetap mengembangkan diri, semuanya tuh masih bisa dipelajari. Sifatnya adalah customize, masih bisa menyesuaikan dan masih bisa dipelajari. Selama as long as kalian mau belajar, kalian masih mau mengembangkan diri. Oh, berarti saya bisa masuk, bisa, asalkan kalau misalnya ada pengembangan diri, misalnya peningkatan kemampuan bahasa Inggris, tetap ikut, tetap join, tetap ada niatan untuk belajar dari YouTube sendiri, belajar mandiri, ada tetap harus belajar buku dari buku sendiri. Jadi tidak boleh pasrah, oh ya udah saya jadi motor guide, kemampuan bahasa Inggris saya seperti ini, ya udah gitu, emang kemampuan saya seperti ini, enggak seperti itu ya. Jadi harus tetap ada usaha untuk meningkatkan, untuk mengembangkan. Kami saja maksudnya yang umurnya sudah lebih ya dari kalian, itu tetap harus ada pengembangan diri, peningkatan, apalagi kalian yang memang harus tetap belajar karena statusnya masih pelajar ya. Jadi jangan takut untuk menjadi tour guide dan menjadi pramuwisata, tidak ada syarat tertentu bahasa Inggris harus level di beginner atau di intermediate atau di advance, nggak ada. Jadi selama semuanya masih mau belajar dan masih mau berusaha untuk mengikuti update, itu selama masih oke. Ya, jadi Rido jangan patah semangat. Jadi tetap untuk misalnya kalau ada pelatihan bahasa Inggris atau pelatihan bahasa Inggris English for tourism yang spesifik untuk tour guide, harus tetap diikutin. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Oke, saya bisa lanjutkan ya untuk materinya. Oke. Kemudian ini adalah yang sudah kita ada beberapa pertanyaan dari Halsa dan Rido tadi juga yang ngeling atau mengkonek kepada materi kita di slide berikutnya, yaitu kepribadian seorang pramuwisata atau pemandu wisata. Yang pertama adalah komunikatif, pasti ya nak ya. Jadi komunikatif itu tidak harus ekstrovert ya, harus yang rame, harus yang ini, enggak. Komunikatif adalah bagaimana dia bisa berkomunikasi secara profesional di dalam lingkup pekerjaannya. That's all. Karena ini kan lingkupnya pekerjaan kan. Meskipun dalam social life kalian tidak terlalu aktif dan kalian introvert, tapi dalam pekerjaan selama kalian masih bisa berprofesional untuk komunikasi dengan baik dan benar, itu enggak masalah ya. Kemudian yang kedua adalah mudah beradaptasi, otomatis ini pasti akan sangat dibutuhkan karena kalian akan bertemu dengan banyak orang with a different ethnic, different country, different culture, ya kan, kalian harus mudah beradaptasi. Oh ternyata manusia ada loh tamu saya yang dari negara tertentu, ternyata dia tidak terlalu suka diajak ngobrol. Oh ternyata dia tidak terlalu suka untuk diceritakan sesuatu, jadi dia maunya ditemani aja. Ada tipikal kayak gitu. Oh ternyata tamu ini bahkan mau ke kamar mandi pun harus minta temenin, ada. Jadi different culture, different ethnic. Kemudian ada tipikal wisatawan yang kepo banget, misalnya nanya setiap every detail things terhadap daya tarik wisata, itu ada. Ya, jadi banyak tipikal wisatawan yang kalian harus mudah beradaptasi dengan mereka. Yang ketiga, punya pemikiran terbuka atau open minded. Ini yang paling penting. Karena meskipun kalian memiliki komunikasi yang bagus, kalian memiliki kemampuan beradaptasi yang bagus, kalau misalnya tipikalnya susah untuk menerima
beberapa culture lain atau beberapa budaya lain itu akan susah. Jadi kita harus memiliki kemampuan open minded dulu. Oh, pemikiran terbuka. Oh, ya udah, saya sama dia memang beda budaya. Oh, ya udah, saya sama dia memang baru bertemu dan kita memiliki budaya dan background culture yang berbeda. Itu adalah open minded. Jadi kita akan mudah untuk memaklumi banyak hal ya ketika kita bertemu dengan orang baru yang memiliki background culture yang berbeda. Oke, memiliki jiwa leadership karena kalian yang memimpin, hakikatnya adalah yang memimpin tur itu selama mungkin beberapa hari atau tergantung dengan itinerary-nya ya. Memiliki kemampuan untuk tegas kemudian jujur. Tegas itu dalam arti kalau misalnya kita sudah menentukan untuk demi kelancaran itinerary, kita harus melihat sunrise selama 1 jam aja karena kita harus lanjut misalnya ke Bukit Teletabis atau bukit mana, misalnya kita di Bromo ya, itu kalau misalnya dia mau berlama-lama kita harus tegas. Tegas itu dalam arti bukan jahat ya, bukan galak, dikasih tahu, Miss kita sesuai itinerary kita di sini harus 1 jam karena kita memiliki perjalanan yang lain gitu. Kalau memang dia masih mau diberitahukan konsekuensinya, tadi sudah dikasih tahu berkali-kali kalau misalnya memang akan ketinggalan tur lainnya ya kita akan itu resiko yang akan ditanggung oleh dirinya sendiri bukan kita karena kita sudah memberitahu dengan baik ya. Oke, next. Nah, ini adalah ada jenis-jenis pramuwisata atau pemandu wisata. Ada beberapa jenis ya, tergantung berdasarkan tempat melaksanakan tugas. Nah, itu yang pertama. Ada pemandu lokal dan city guide. Jadi pemandu lokal itu adalah biasanya itu masyarakat lokal itu sendiri. Karena apa? Bisa nggak, Miss, kalau misalnya saya bukan orang lokal, tapi saya menjadi pemandu lokal? Boleh. As long as kalian benar-benar tahu dan paham tentang daerah yang akan kalian jelaskan. Jangan sampai nanti misalnya kalian menjelaskan hal-hal yang memang kalian nggak paham. Kalau misalnya kalian suatu saat nanti menjadi tour guide, kemudian kalian menemukan hal seperti itu ya, jadi misalnya ada pertanyaan yang memang kalian nggak bisa jawab, nggak usah dijawab ngawur ya, nggak usah dijawab asal. Jadi silahkan kasih tahu saya, oh I'm so sorry I can't answer you right now because I don't know what the information is. Is that okay when I give you the answer later on after I apa ya, looking for the information first gitu. Jadi cari tahu dulu, tanya dulu, kemudian pastikan bahwa informasi itu benar baru sampaikan. Nggak apa-apa, it's okay to don't know about the information. Kalian kan bukan Google yang harus semuanya tahu. Google aja kadang-kadang nggak tahu ya. Apalagi kita sebagai manusia yang otaknya terbatas juga. Jadi it's okay untuk tidak tahu itu it's okay. Jadi silakan katakan aja kalau kalian nggak tahu dan kasih saya waktu untuk menjawab. Saya akan jawab ketika saya udah tahu, ya. Oke, yang kedua adalah berdasarkan spesifikasi, ada pemandu khusus dan pemandu umum. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan asal wisatawan dan berdasarkan wilayah pelaksanaan wisata. Ada inbound tour guide, outbound tour guide, dan domestic tour guide. Nah, kemudian ini berdasarkan status ya. Status yang pertama ada payroll guide, ada freelance guide. Nah, payroll guide ini yang sudah menjadi guide tetap di suatu travel agent. Jadi kalian sudah diikat secara tetap di suatu travel agent. Jadi mau kalian bawa tur berapapun mau apa itu nilainya akan sama gajinya setiap bulan. Kayak gitu. Beda dengan freelance. Freelance itu setiap kali jalan. Jadi get lepas aja. Jadi setiap kali jalan kalian baru dibayar. Jadi tidak terikat oleh manapun. Oke, yang kedua ada berdasarkan tingkatan, muda, madya, dan pengatur wisata. Ini gimana, Miss? Gimana Bu tahunya kita mendapat tingkatan? Mengikuti sertifikasi tour guide kayak gitu. Jadi, oh kalian mengikuti sertifikasi tour guide ketika kalian sudah berumur 18 tahun, kalian mau jadi benar-benar jadi tour guide nih, tour guide yang benar-benar tour guide, memiliki lisensi, kalian harus mengikuti tes. Nanti di tes itu kalian akan ditentukan apakah kalian menjadi tour guide muda, madya, atau yang sudah advance, pengatur wisata atau tour planner ya. Oke, yang terakhir berdasarkan jumlah wisatawan yang ditangani, ada grup tour guide dan individual tour guide, kemudian tour guide export atau mass tourism. Nah, ini adalah apa namanya tahapan-tahapan yang harus kalian persiapkan untuk minggu depan. Silahkan ditulis atau silahkan di take notes untuk minggu depan. Yang pertama adalah ucapkan salam, don't forget to say to greetings. Kemudian tanyakan kabar, how are you, how is it going, misalnya gimana kabar kalian atau how are you today misalnya kayak gitu ya. Kemudian komentar menggunakan 5W1H. Misalnya ini
sudah saya sediakan apa itu rice terrace, kemudian dan apa yang ditanam di kawasan tersebut, where di mana lokasi rice terrace ini berada dan mengapa daerah tersebut cocok kayak gitu. Ini hal-hal basic yang mungkin kalian bisa take notes, kemudian kalian ingat-ingat untuk minggu depan kita akan membahas tentang ini. Kalian akan bikin skripnya dulu di rumah, kemudian minggu depan kita akan latihan untuk memandu menggunakan topik ini. Oke, kemudian yang terakhir ada how, bagaimana proses budidaya padi di rice terrace, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pengairan, pemeliharaan hingga panen. Kenapa rice terrace ini sangat menarik? Karena mungkin mereka di sana itu tidak memiliki struktur apa ya, sawah yang berbentuk tegalalang itu ya, berbentuk rice terrace itu ya, berbentuk apa ya, gitu ya. Oke, diskusi kemudian jangan lupa ucapkan terima kasih. Oke. Ya, ini adalah akhir dari penyampaian materi saya hari ini. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang masih bingung atau ada yang mau bertanya? Sudah ya, all good semua. Tadi juga sudah ada beberapa yang menanyakan dan mengkonfirmasi tentang keraguannya ya untuk menjadi tour guide. Dan ini saya sudah berikan waktu ke kalian selama 1 minggu untuk minggu depan kita bertemu untuk membahas tentang tugas ini ya. Jadi kita akan mempraktekkan, kalian bikin skripnya dulu sendiri di rumah tentang 5W1H yang sudah saya sediakan, yang sudah kalian tulis tadi. Kemudian minggu depan kita akan praktek guiding satu persatu di dalam kelas. Oke? Okay, time is yours and good luck for your assignment. If you don't have any question, then kemudian saya akan akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya di dalam kelas. Good luck untuk assignment-nya. Saya akan bertemu kalian untuk minggu depan lagi. Semoga semua tugasnya sudah lancar. Jika ada yang tidak dipahami atau diragukan dalam menulis tugasnya, bisa langsung kontak saya. Oke? Okay? Thank you so much for coming. I'll see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah Pemanduan Guiding 1 di program studi D3 Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Video ini disusun sebagai salah satu dokumen pendukung dalam penyusunan pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen, besar harapan saya video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang interaktif, berpusat pada mahasiswa, serta berorientasi pada capaian pembelajaran, sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan perhatian kesempatan yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.